dengan Dr. Aries Dwi Lestari, SPD Finasim yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende. Selamat pagi Bu Dokter. Pagi Mbak Femi. Baik Bu Dokter, ini selamat dan profisiat ya, Dinkes Kabupaten Ende ini meraih prestasi yang luar biasa nih dari Ombudsman RI. Iya. Oke. Iya, terima kasih banyak Mbak Femi. Iya. Baik Bu Dokter, ini bisa seperti apa nih kronologisnya nih sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Ende bisa mendapat prestasi ini ya untuk standar standar kepatuhan nih yang diberi standar kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022. Iya. Selamat pagi juga saya menyapa untuk pendengar RRI semua, Mbak Femi. Lupa lagi ya. Iya. Jadi ini bentuk pelayanan publik juga sebenarnya ini kita ke RRI ini ya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Femi. Memang di 2000 ini penilaian tahun 2022. Jadi memang 1 tahun pertama saya memimpin Dinkes. Jadi memang Ombudsman itu sebenarnya adalah standar pelayanan publik. Jadi ada standarnya ya. Jadi ada zona hijau, kuning dan merah. Dan juga ada standarnya, ada kepatuhan sangat tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Jadi memang sebelumnya di 2019 memang ini harusnya setiap tahun, tapi kemarin terakhir ketika saya tanya-tanya di Dinkes, Kabit saya menjawab 2019. Terakhir memang nilai kita cuma 18. Jadi di zona merah dengan kualitas sangat rendah. Jadi sedangkan kabupaten sendiri itu ada beberapa OPD, Mbak. Jadi secara kabupaten ND ini 70. Jadi kuning. Tetapi untuk Dinas Dukcapil dan Dinkes itu berada di zona kuning. Jadi ada beberapa dinas lagi dan puskesmas yang dinilai. Kalau di rata-rata zona kuning, tapi kami Dinkes dengan Dukcapil zona hijau. Jadi Ombudsman ini sebenarnya adalah menilai bagaimana standar pelayanan publik kita. Kalau kita bicara tentang dinas kesehatan itu pasti memang melayani publik ya. Jadi salah satunya adalah yang paling sering memang surat izin praktek, baik dokter, bidan maupun perawat, dan juga untuk yang di luar Dinkes itu misalnya rekomendasi izin dari rumah makan, apotek, lab dan klinik-klinik swasta juga ada di kami. Jadi memang agak sulit awalnya saya membuat bagaimana pelayanan kita itu meningkat karena kita tahu bahwa gedung di sarana dan prasarana kalau untuk pemerintah itu kan memang sudah lama-lama. Apalagi kalau Dinkes ini kan pecah gedungnya. Jadi kayak ada gedung induk, ada depannya lagi itu ada 3 gedung di mana ada bidang-bidangnya. Sehingga memang untuk menjadikan satu pintu itu memang agak sulit awalnya. Jadi semua urus izin itu ada di SDK, depannya Dinkes Induk. Kemudian nanti mereka pergi lagi ke gedung induk. Jadi memang bolak-balik. Maka saya berpikir saat itu saya membuat satu pintu, yaitu yang di gedung induk. Jadi bukan orangnya yang kiri kanan mencari petugas, tapi orang yang bersangkutan hanya datang di resepsionis kami. Kemudian kami ada petugas yang melayaninya, kemudian dia akan dijanjikan kapan itu jadinya, karena kita sudah ada standar pelayanan publik, karena surat izin itu maksimal 3 hari dan sebagainya, itu ada dijelaskan di situ. Kemudian juga sebelum pergi dia harus mengisi survei kepuasannya, kemudian ada kotak pengaduannya, dan juga harus kalau pelayanan publik itu harus mengutamakan orang-orang yang rentan seperti difabel, kemudian lansia, kemudian ibu hamil. Jadi di kami juga sudah ada tempat ruangan untuk menyusui sendiri. Kemudian untuk toilet untuk difabel juga sudah kami kerjakan. Kemudian untuk jalan untuk difabel juga sudah kami kerjakan, dan juga pelayanan lansia juga ada tersendiri ya mejanya ya. Kemudian juga kami ada banner-banner yang di situ dikatakan bahwa memang semua pelayanannya gratis dan tidak diskriminasi dan sebagainya. Di situ ada semua. Bahkan kami membuka
apa namanya email kami, yaitu dinkes_nd@yahoo.co.id. Di situ ada persyaratan-persyaratan bagaimana izin-izin nanti, rekomendasi-rekomendasi. Kalau kami dulu mengeluarkan izin, kalau sekarang semua harus satu atap, tetapi kami berhak mengeluarkan rekomendasi. Jadi di situ ada berbagai syarat untuk rekomendasi. Kemudian juga Ombudsman ini menilai maladministrasi, Mbak. Jadi maladministrasi itu harus ada tenggang waktunya. Kapan ini jadi? Kalau dulu mungkin tidak ada, jadi bisa seminggu, 2 minggu. Nah, sekarang ada harus 3 hari itu wajib jadi. Jadi itu nanti semua masuk di meja saya. Kemudian kapan bidangnya mengerjakan, kapan sekretarisnya memparah, itu ada tanggalnya semua. Ketika itu sudah melenceng dari SPP kami, standar pelayanan publik, maka kita diskusikan kenapa sampai begini dan kita akan perbaiki prosesnya. Kemudian juga dipastikan bahwa tidak ada yang menarik biaya, itu penting sekali. Kemudian tidak ada yang diskriminasi agama, suku dan sebagainya, nggak ada. Kemudian tidak mengutamakan kepentingan golongan dan sebagainya. Jadi banyak hal. Bahkan ini kami lagi membuat inovasi supaya orangnya itu tidak datang ke kami, jadi hanya online saja. Kami sudah akan membuat Sirempong, ya aplikasinya Sirempong, sistem informasi rekomendasi online dan sebagainya. Itu masih dalam, kalau inovasi masih kami buat, tetapi untuk standar pelayanan publik itu alhamdulillah kami sudah mencapai 78,74, artinya Dinkes dalam kategori zona hijau dengan tingkat kepatuhan tinggi. Oke, ini luar biasa sekali nih Bu Dokter ya. Kriteria yang penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman ini juga cukup komplit nih ya Bu Dokter, atas segala pelayanan dan Komplit kepatuhan sekali. yang diberikan nih. Oke. Nah, Benar, adanya Ombudsman ini benar-benar kita harus ketahuan betul bagaimana kita punya pelayanan. Iya, jadi memang bagus sekali kalau kita aplikasikan ke dinas kita, itu sangat membuat pelayanan publik kita sangat meningkat dan memudahkan masyarakat untuk mendapat pelayanan dari kita. Oke, apalagi juga kemarin disampaikan juga oleh Bu Dokter pernah berada di ini ya, di zona merah, kemudian sekarang di zona kuning dan hijau ya Bu Dokter ya, untuk standar kepatuhan ini. Iya, untuk Dinkes sendiri dengan Dukcapil itu zona hijau, tetapi kabupaten ini kan ada beberapa dinas dan beberapa dinas yang lain juga yang dinilai sama Ombudsman. Jadi memang secara kabupaten kuning, tetapi secara dinas kesehatan dan Dukcapil sudah hijau begitu. Oke. Kemudian Bu Dokter, ini Ombudsman menilai untuk semua dinas atau satker se-Indonesia untuk mendapatkan standar kepatuhan ini Bu Dokter? Bukan, tidak semua dinas ya Mbak. Jadi yang dinilai untuk tahun 2022 itu satu atap ya, pelayanan satu pintu satu atap itu perizinan itu. Kemudian dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial, dinas Dukcapil, kemudian puskesmas kota dan puskesmas kota Ratu. Oke. Itu yang dinilai itu kemarin di tahun 2022. Baik. Nah, ini di tahun 2022 ini mendapatkan predikat atau prestasi yang baik nih Bu Dokter. Kemudian untuk di tahun 2023 ini apa komitmennya ataupun harapan yang ingin dicapai nih Bu Dokter? Ya, komitmen kami adalah kami akan mempertahankan. Jadi bukan berarti Ombudsman penilaiannya selesai, kami kembali lagi, tidak. Ya. Kami akan komitmen untuk menjalankannya dan bukan hanya moga-moga tahun ini bukan hanya 78 tapi sudah naik lagi. Jadi artinya ada beberapa yang kami perbaiki lagi. Misalnya rekomendasi online, kemudian ada beberapa yang belum, kayak model kepuasan pelanggan, dalam hal ini ada kepuasan yang memperoleh rekomendasi dari kami juga harus kami tingkatkan, itu komitmen kami. Kemudian juga sebenarnya di tahun 2022 kami juga mendapat penghargaan ya kemarin tuh dari 4 puskesmas yang tidak ada kematian ibu selama 5 tahun, itu dari Gubernur NTT. Kemudian juga kami mendapatkan tingkat 2022 ini imunisasi dasar lengkap kami di atas 90%, itu dari Dirjen Pelayanan Kesehatan di Kementerian Kesehatan juga kami mendapatkan piagam sebenarnya. Kemudian juga kami eliminasi malaria, kemudian juga kami
tingkat surveillance yang kami tinggi untuk penyakit. Mungkin itu juga menjadi prestasi di 2022 kemarin. Jadi komitmen kami tentunya Mbak bukan hanya stagnan begini, tetapi insya Allah kami akan tingkatkan. Oke, lebih berprestasi lagi di 2023 nih Bu Dokter ya, dengan Amin, kolaborasi yang luar biasa amin. dengan semua pihak. Nah kemudian untuk Pemda sendiri Bu Dokter, dukungannya kepada Dinas Kesehatan nih dalam hal ini yang pelayanan satu atap memperoleh zona hijau ini seperti apa Bu Dokter? Ya memang sebelum penilaian ombudsman ini kemarin memang Bapak Bupati sendiri sering mengumpulkan kami dinas-dinas dan puskesmas yang disurvei ombudsman. Beberapa kali kami memang dikumpulkan dengan Pak Bupati untuk dievaluasi langsung oleh Bapak Bupati. Pergerakannya sudah sampai di mana. Memang sebenarnya Pemda ini cukup kalau untuk kemarin 2022 itu perannya sangat besar sekali. Jadi dan juga dukungan dana. Ya memang tidak semua yang kita minta bisa dipenuhi oleh Pemda karena memang keterbatasan daripada dana. Tapi kalau sebagai kepala OPD, saya mungkin selain menggantungkan ke Pemda, kalau memang tidak bisa ada dana yang bisa cukup karena memang semua membutuhkannya, ya kami bergerak ke lintas sektor. Artinya kami punya mitra-mitra seperti BPJS, Bank NTT, Bank BRI, BNI, ya Dinkes kemarin mendapat dukungan juga dari pihak lain. Salah satunya adalah BPJS. Jadi BPJS kemarin membantu kami dalam adanya kursi sampai kursi roda, kemudian meja-meja untuk pelayanan, kemudian juga untuk toilet difabel itu dari dari BPJS. Kemudian dari Bank NTT juga menunjang kami bagaimana kami bisa membuat Nemtek itu kan diharuskan juga bahwa kalau biasanya kita pakai hanya nama, tetapi kita harus ada Nemtek yang gantung itu juga dicukupin atau dibantu oleh Bank NTT. Jadi selain kita mengandalkan dari Pemda, kita tahu bahwa kecukupan dana memang sangat terbatas, apalagi kita resesi begini sangat tidak jadi kita memang harus berusaha di lain juga. Artinya kita mengandalkan bukan hanya Pemda tetapi CSR dengan mitra-mitra kami yang ada di Dinkes. Oke, baik Bu Dokter, terima kasih informasinya pagi hari ini. Sukses selalu ke depannya dan semoga selalu memberikan pengabdian yang luar biasa untuk kesehatan masyarakat Kabupaten ND. Selamat pagi Bu Dokter. Pagi, salam sehat Mbak Feni dan seluruh pendengar RRI. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.